Halo, perkenalkan kami dari kelompok Damai Deus. Nama saya Russell Elison Lopalar. Nama saya Ari Wibowo. Nama saya Johnson. Nama saya Aloysius Michael. Nama saya Ray. Nama saya Freda Angelo. Dan video ini kita akan membahas Emotional Intelligence. Nah, sebelum kita masuk ke emotional intelligence, apa pentingnya soft skills bagi kita semua? Pertama-tama, kita harus tahu mengapa soft skill itu penting. Soft skill penting karena dapat membantu kita untuk membangun hubungan dan memecahkan masalah, sehingga kita dapat memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Mencantumkan soft skill di resume atau menunjukkannya dalam wawancara dan mengembangkannya di tempat kerja dapat membantu kita menemukan peluang baru dan memajukan karir kita. Nah, salah satu dari soft skill yang penting ini adalah emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang dalam mengenali bentuk-bentuk emosi diri sendiri, emosi orang lain, serta mengelolanya dengan baik sehingga berdamai dengan diri sendiri dan juga terbinanya relasi yang baik dengan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang komponen dasar dalam emosi. Yang pertama adalah personal competence. Personal competence adalah kemampuan memahami diri sendiri. Personal competence terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness adalah ketika kita mengetahui emosi sendiri, kekuatan sendiri, kelemahan sendiri, dan dorongan sendiri. Yang kedua adalah self-management. Self-management adalah ketika kita memiliki jiwa optimis, adaptif, inisiatif, dan konsisten. Dan yang terakhir adalah motivation. Motivation adalah ketika kita memiliki dorongan pencapaian pada sesuatu. Lalu yang kedua adalah social competence. Social competence merupakan kemampuan untuk mengelola hubungan dengan orang lain. Ada dua, yaitu empati dan social skills. Yang pertama empati. Empati adalah di mana kita memiliki rasa peduli, rasa melayani, dan rasa untuk mendukung orang lain. Semua ini bisa dilakukan dengan beda-beda cara. Tetapi yang sangat biasa adalah ketika kita membayangkan diri kita yang berada di posisi mereka. Lalu kedua adalah social skills. Social skills merupakan kemampuan di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ia biasa dipakai untuk memberi pengaruh positif dan ia juga bersifat komunikatif dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Pada cuplikan berikut, kita akan menunjukkan bagaimana setiap AI mengelola emosi mereka masing-masing terhadap suatu masalah, di mana Russell dan Michael menjadi self-awareness, Johnson menjadi self-management, Freda menjadi motivation, Laiha menjadi empathy, Ari Wibowo menjadi social skills. Selamat menyaksikan! Joy to the world, joy, joy. Oke. Wah, tadi latihannya lumayan banget. Kita berarti udah siap nih, apalagi sebentar lagi Christmas. By the way, kita rencana bukan berencana, tapi gue kemarin ngeliat Instagram bahwa ada lomba cuy. Ada lomba di Belanda. Nah itu dia. Gua rasa ini fit banget untuk kelompok kita, anak-anak plus, untuk bisa ikut lomba. Gimana nih? Ada saran nggak? Wah, boleh banget. Kita pasti bisa menang dong. Kan kita latihannya udah mantap banget. Ya boleh nih bang. Apalagi di luar negeri pasti jago-jago kan tandingannya semuanya. Ah, bener juga tuh. Kalau menurut gua sendiri sih, gua setuju. Kalau lu gimana, Ras? Kayaknya jangan dulu deh bang. Soalnya menurut aku ya, skill kita tuh belum bisa ditanding sama yang grup-grup lain. Kita tuh masih kalah jauh skill kita dengan mereka. Gitu ya. Kita maksudnya ingin ikut untuk bisa meningkatkan kemampuan sih. Nggak harus menang juga. Gimana? Kalau aku sih, kalau gue jujur ya, aku sih ya belum masa siap aja, jadi nggak dulu deh. Sama bang. Saya bukannya mau mundur tapi ya saya ngerasanya kita tuh belum siap aja. Tapi nanti kita kekurangan suara loh. Kalau misalnya Russell mundur, terus Michael. Menurut tuh gimana? Gue ngerti merasa mereka sih, mungkin masih merasa kurang baik buat ikut lomba, jadi nggak bisa disalahin juga sih bahwa cara pemikiran gitu. Coba didiskusikan lagi bang. Mana bisa menang sih? Kita aja buang waktu.
1 bulan lalu. Masa langsung pesimis gak bisa menang sih? Jangan langsung mikir gitu dong. Ya lu jangan pesimis gitu dong. Kita kalau misalnya dikasih tantangan kayak gini, lu harus semangat. Ini bisa kita pakai kesempatan untuk berkembang. Masalahnya kita kan baru mulai grup choir ini belum lama, apalagi saya nggak ada pengalaman sama sekali. Masa kita mau langsung ikut lomba-lomba aja, luar negeri lagi? Mungkin ada baiknya kita coba dulu. Kan kita masih ada banyak waktu buat latihan. Lagian lombanya kan masih 1 tahun depan. Coba kita lebih tekun lagi latihannya. Bener juga sih. Tapi tujuanku aku ngasih info seperti itu, aku pengen kita juga berkembang. Saya tahu maksudnya kita baru aja kumpul bareng-bareng, tapi dengan proses yang baik, kita semua juga pasti akan menghasilkan yang baik sih. Gitu. Dari secara pengalaman, dari secara teknik vokal, musikalitas, terus juga yang pasti, teman-teman, siapa sih yang nggak seneng kita ke Belanda? Gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Intinya mau menambahkan ini aja sih, pengalaman, supaya kita semua juga lebih berpengalaman di bidang kita, bidang bermusik. Setuju? Setuju, Bang. AI sangat dibutuhkan terutama dalam menjadi peranan penting dalam produktivitas kerja yang tinggi. AI sangat amat dibutuhkan termasuk juga dalam mengelola sebuah organisasi. Contohnya dalam reka adegan yang terjadi itu adalah sebuah paduan suara, kelompok kecil sebuah paduan suara. Kami memainkan peranan-peranan penting bagaimana untuk dapat meningkatkan kecerdasan emosional sebagai anggota paduan suara. Kami menampilkan dengan jelas bagaimana kami dapat belajar mengolah atau mengelola emosi negatif. Yang kedua, kami melatih kemampuan komunikasi kami apabila terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan atau visi dan misi. Itu kami biasa untuk bisa membicarakan antara satu anggota dengan yang lainnya. Yang ketiga, belajar lebih empati pada orang lain. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang sangat signifikan, ada baiknya satu sama lainnya saling curhat atau curahan hati atau mengungkapkan perasaannya masing-masing mengapa sampai tidak dapat setuju oleh sebuah usul. Yang keempat adalah bersosialisasi. Dalam reka adegan tersebut, kami satu sama lainnya memperagakan bagaimana kami juga memperhatikan komunikasi dengan meningkatkan kemampuan sosial, yaitu menjadi pendengar yang baik. Dan kemudian dapat mengambil kesimpulan untuk dapat mengembangkan motivasi diri tanpa harus mencelakakan orang lain, tanpa harus memberikan tanda tidak setuju atau bahkan mungkin menyakiti perasaan orang lain. Yang keenam ini adalah menerapkan active listening skills. Tidak hanya memberikan pendapat yang baik, namun juga dapat juga sebagai salah satu anggota kami mendengarkan satu sama lain secara aktif, mendengarkan penjelasan orang-orang tertentu yang memiliki perbedaan pendapat tertentu juga. Tujuan dari active listening skills ini adalah agar dapat menanggapi dengan benar, terus kemudian mencegah kesalahpahaman, sekaligus menunjukkan rasa hormat pada lawan bicara, sehingga satu sama lainnya dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menyimpulkan suatu tujuan yang baik juga. Mungkin akan ada rerouting atau tujuan yang baru yang lebih sepakat antara satu sama lainnya. Jadi kesimpulannya, emotional intelligence membuat kita mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, serta mengelolanya dengan baik, sehingga dapat berdamai dengan diri sendiri dan juga menciptakan terbinanya relasi yang baik dengan orang lain. Seperti yang terjadi di cerita tadi, emotional intelligence menciptakan keterbukaan, kepercayaan, kedekatan, menciptakan diskusi dan kerjasama yang baik dan tepat. Sekian dari kami membahas tentang emotional intelligence. Kami harap video ini dapat membantu kehidupan sehari-hari kalian dan dapat mengembangkan kemampuan soft skills kita semua. Kami dari Amadeus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.